Episode 5. Perjalanan terakhir. Semua pertanyaan saya akhirnya terjawab. Tapi kebenarannya justru lebih menyedihkan daripada yang saya bayangkan. Setelah melihat rekaman kamera malam itu, saya memutuskan untuk berhenti menebak-nebak. Kalau semua ini memang memiliki jawaban, saya harus menemukannya. Beberapa hari berikutnya saya kembali mendatangi kawasan rumah tua itu. Saya menemui warga yang sudah lama tinggal di sana. Saya berbicara dengan ketua RT. Saya mendatangi pos keamanan. Namun tidak ada yang mengetahui kisah lengkap perempuan tersebut. Hanya satu saran yang terus saya dengar. Coba cari rekaman CCTV lama atau berita kecelakaan yang pernah terjadi di jalan itu. Kalimat itu menjadi titik awal pencarian saya. Saya mendatangi beberapa toko yang berada di sekitar persimpangan dekat rumah tua. Sebagian rekaman sudah lama terhapus. Sebagian lagi tidak lagi bisa dibuka. Tetapi dari salah satu pemilik toko, saya memperoleh petunjuk yang tidak pernah saya duga. Beliau masih menyimpan salinan sebuah berita lokal bertahun-tahun lalu. Berita itu membahas kecelakaan tabrak lari yang terjadi tepat setelah pukul 2 dini hari. Lokasinya tidak jauh dari gang tempat saya pertama kali menjemput perempuan itu. Saya membaca setiap kalimat dengan perlahan. Korbannya adalah seorang perempuan muda. Menurut saksi, malam itu ia sedang menunggu kendaraan untuk pulang. Beberapa menit kemudian, ia menjadi korban tabrak lari. Pengemudi yang menabraknya tidak pernah ditemukan. Saya terus membaca hingga bagian akhir berita. Di sana tertulis sebuah keterangan yang membuat saya terdiam. Sebelum kecelakaan terjadi, korban diketahui baru saja memesan ojek online. Perjalanan itu tidak pernah selesai. Ordernya tetap aktif hingga akhirnya dibatalkan oleh sistem. Saya memejamkan mata. Semua potongan cerita yang selama ini membingungkan akhirnya mulai tersusun. Order yang selalu muncul pukul 2:07. Rumah tua yang tidak pernah benar-benar menjadi tujuan. Perjalanan yang selalu berakhir sebelum selesai. Mungkin selama ini perempuan itu bukan sedang mencari rumahnya. Ia hanya sedang berusaha menyelesaikan perjalanan terakhir yang tidak pernah sempat ia selesaikan. Beberapa hari kemudian, saya mencari tahu lokasi makamnya. Saya datang pada sore hari. Langit mendung. Angin berembus pelan di antara deretan batu nisan. Saya membawa seikat bunga putih. Saya meletakkannya dengan hati-hati di atas makam. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, saya mengucapkan doa. Bukan karena saya ingin mengusir sesuatu, melainkan karena saya berharap jika benar arwahnya masih mencari tujuan terakhirnya, semoga kini ia telah menemukan tempat untuk beristirahat. Saya berdiri beberapa saat dalam keheningan.
lalu perlahan meninggalkan area pemakaman. Malam itu, saya kembali bekerja seperti biasa. Pukul 1, pukul 2 kurang 5. Saya terus menunggu. Jam akhirnya menunjukkan. Saya menatap layar ponsel. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesanan, tidak ada nama misterius. Malam itu berlalu begitu saja. Begitu juga malam-malam berikutnya. Order yang selama ini menghantui saya tidak pernah muncul lagi. Saya tidak tahu apakah doa sederhana itu benar-benar menjadi akhir dari semuanya, atau memang sudah waktunya perjalanan itu selesai. Penutup. Saya masih menjadi sopir ojek hingga hari ini. Namun setiap jam 2 pagi, saya selalu melihat sebuah notifikasi kosong muncul sebentar di layar ponsel. Tidak ada nama, tidak ada lokasi, tidak ada suara. Hanya muncul lalu menghilang. Saya tidak pernah tahu apakah itu hanya bug atau seseorang masih mencoba memesan perjalanan terakhir.